Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Farmasi Fisika. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan judul kelarutan. Kami beranggotakan 5 orang. Ada Muhammad Fatul Kolbi dengan NPM 070, ada Sambas dengan NPM 075, ada Stepanya dengan NPM 081, ada Azkia dengan NPM Ada Azkia dengan NPM 72 dan saya sendiri dengan NPM 088. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk latar belakang, kelarutan merupakan parameter penting dalam formulasi obat. Obat harus larut terlebih dahulu sebelum dapat diabsorpsi tubuh. Banyak bahan aktif farmasi memiliki kelarutan rendah dalam air yang dapat menyebabkan efek terapi menjadi lambat, bioavailabilitas rendah, dan absorpsi obat tidak optimal. Apa yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan merupakan sifat fisikokimia di mana zat padat, cair, atau gas melarut dalam pelarut untuk membentuk larutan homogen dengan tingkat kelarutan yang didefinisikan oleh jumlah zat larut hingga mencapai keadaan jenuh. Komponennya, solut sebagai zat pelarut dan solvent sebagai pelarut. Contohnya, gula sebagai solut, air sebagai solvent. Faktor yang memengaruhi kelarutan ada suhu, ukuran partikel, konstanta dielektrik, polimorfisme, pH, bentuk garam, pelarut, tekanan. Jadi semakin sesuai sifat zat dan pelarut, maka kelarutan akan semakin tinggi. Lalu ada jenis larutan. Berdasarkan kelarutan ada jenuh, tidak jenuh, lewat jenuh. Berdasarkan konsentrasi ada encer dan pekat. Berdasarkan sifat listrik ada elektronik dan non-elektronik. Elektrolit. Klasifikasi kelarutan USP atau BP. Penentuan tingkat kelarutan dilakukan berdasarkan jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat larut. Seperti sangat larut, satu bagian pelarut, mudah larut, 1-10 bagian pelarut, larut 10-30 bagian pelarut, agak sukar larut 30-100 bagian pelarut, sukar larut 100-1000 bagian pelarut, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian pelarut, praktis tidak larut 10.000 bagian pelarut. Prinsip kelarutan. Prinsip utama kelarutan like dissolve like, artinya zat akan lebih mudah larut pada pelarut yang memiliki sifat serupa. Jenis pelarut: polar air, semipolar alkohol, nonpolar eter. Kecepatan kelarutan. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, pengadukan. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan semakin besar sehingga zat lebih cepat larut. Data pendukung penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 40-70% bahan aktif obat memiliki kelarutan rendah dalam air. Obat BCS kelas 2 dan 4 memiliki bioavailabilitas rendah. Kelarutan rendah menyebabkan laju disolusi lambat. Teknik formulasi modern digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat sehingga efektivitas terapi dapat meningkat. Selanjutnya ada analisis penelitian. Banyak obat termasuk asam dan basa lemah sehingga memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Dampak obat dengan kelarutan rendah, yang pertama ada lambat larut, absorpsi tidak optimal,
efek terapi menurun. Dalam sistem BCS, obat kelarutan rendah, bioavailabilitas rendah. Metode peningkatan kelarutan. Metode yang digunakan dalam penelitian formulasi, miring memperkecil ukuran partikel, dispersi padat, meningkatkan kontrak obat dengan pelarut, dispraidiling dan freezer-diling mempercepat disolusi obat. Penambahan sulfaktan membantu pembasahan partikel. Pembentukan garam meningkatkan kelarutan obat. Kompleksasi siklodextrin meningkatkan stabilitas dan kelarutan. Selanjutnya yaitu ada analisis dampak. Yang pertama yaitu kelarutan meningkat, disolusi meningkat. Yang kedua ada disolusi meningkat, absorpsi meningkat. Yang ketiga ada absorpsi meningkat, efek terapi optimal. Peningkatan kelarutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas obat dalam tubuh. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kelarutan merupakan parameter penting dalam farmasi. Kelarutan dipengaruhi oleh sifat zat, pelarut, dan kondisi lingkungan. Banyak obat memiliki kelarutan rendah sehingga perlu dilakukan modifikasi formulasi. Berbagai teknik formulasi dapat meningkatkan kelarutan. Kelarutan berpengaruh langsung terhadap bioavailabilitas obat. Ini ada daftar pustakanya, bisa dilihat. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami, dan hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.